Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Malam ini, insya Allah saya akan memberikan edukasi terkait bagaimana menjadi seorang wasit catur. Untuk edisi 1 ini, yang ingin saya sampaikan terkait sejarah wasit, kemudian wasit itu seperti apa, tugas wasit bagaimana, kemudian wasit itu terbagi dalam beberapa kategori. Nah, mungkin untuk awalan itu saya hanya akan menjelaskan seperti ini. Nah, mungkin nanti di bab berikutnya, di video saya berikutnya bisa kita membahas, mendalami terkait peraturan-peraturan law chess, itu yang terbaru VIDE 2023 per Januari 2023. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen. Oke, kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait hal-hal yang menyangkut tentang wasit catur, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke ya, kita mulai ya. Jadi begini teman-teman. Pertama, untuk wasit catur itu di Indonesia terbagi sebanyak tiga kategori. Dari mulai yang terendah itu adalah WNP atau Wasit Nasional Pratama, kemudian naik satu tingkat itu menjadi WNM atau Wasit Nasional Madya, dan yang paling tinggi adalah WN atau Wasit Nasional. Nah, itu ketiga jenjang itu bisa teman-teman dapatkan dengan berbagai macam cara. Cara yang pertama adalah teman-teman melakukan atau mengikuti pelatihan sertifikasi wasit. Nah, di situ teman-teman akan mendapatkan dari mulai pasal-pasal yang berlaku dalam permainan catur, apa itu illegal move, apa itu illegal position, gitu kan, apa itu irregular move. Itu akan ada di situ, gitu kan. Nah, nanti setelah teman-teman mendapatkan sertifikat itu, kemudian teman-teman wajib untuk magang. Nah, nanti dimunculkan itu di setiap event itu, teman-teman akan ada surat keterangan magang. Artinya untuk kenaikan tingkat itu teman-teman bisa untuk mendapatkannya melalui pelatihan kembali, atau bisa juga dengan magang kurang lebih 3 kali teman-teman magang, dan nanti akhirnya mendapatkan rekomendasi untuk naik ke jenjang berikutnya. Oke, itu tadi kita sekilas tentang wasit yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kalau misalkan wasit itu yang ada di FIDE. Oke, urutan paling rendahnya dari FIDE itu adalah NA. Apa itu NA? NA adalah National Arbiter. National Arbiter artinya untuk ukuran di FIDE, National Arbiter adalah terendah. Tapi kalau untuk ukuran dunia, National Arbiter berada satu tingkat di atas wasit nasional. Gitu teman-teman. Kemudian yang kedua setelah NA ada yang namanya FA. FA. Apa itu FA? Bukan Football Association ya, tapi lebih kepada FIDE Arbiter atau wasit FIDE. Nah, itu urutan keduanya setelah dari NA. Nah, yang paling puncak itu adalah IA. Nah, ini yang paling puncak. IA ini bisa kepanjangannya itu adalah International Arbiter. Nah, itulah wasit tertinggi yang diakui oleh FIDE. IA, International Arbiter. Jadi teman-teman tolong diingat, IA adalah International Arbiter, wasit tertinggi yang diakui oleh FIDE. Nah, kemudian apa sih fungsi dari WNP, WNM, WN, kemudian NA, FA, dan IA, gitu kan? Nah, itu mereka sesuai dengan kalau bisa dibilang pangkat gitu ya, sesuai dengan gelarnya. Itu ada beberapa tahapan yang mereka bisa mengikuti. Contoh, untuk WNP biasanya mereka itu lebih kepada wasit-wasit lapangan, kemudian wasit pairing, gitu kan. Karena memang kapasitasnya WNP, WNM itu belum bisa atau belum memungkinkan untuk memimpin sebuah turnamen.
atau inspektur pertandingan. Kenapa? Karena di situ ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai inspektur pertandingan. Artinya sebuah event atau sebuah turnamen tidak sembarang bisa dipimpin oleh seorang yang punya gelar wasit, tapi ada tahapannya. Untuk sebuah event non-master, kemudian kategorinya bukan FIDE rating, itu bisa diisi oleh minimal wasit nasional WN. Nah, kalau seseorang tersebut sudah mendapatkan gelar wasit nasional, dimungkinkan atau diperbolehkan dia untuk memimpin sebuah turnamen dengan kategori open non-master. Nah, tapi kalau misalkan ada lebih tinggi lagi, contoh ada kayak seperti Java Federate, nah itu nggak memungkinkan seorang WN memimpin sekalipun dia mampu. Tidak diperbolehkan beliau memimpin sebagai inspektur pertandingan atau pimpinan turnamen gitu kan. Minimal adalah national arbiter yang terendah dalam wasit FIDE, minimal itu. Tapi kebanyakan seperti sebut kita contoh misalkan Pak Gunawan Bong. Nah, Pak Gunawan itu udah IA, artinya beliau sudah mampu untuk menjadi inspektur pertandingan di event apapun, baik nasional, internasional, kejuaraan dunia sudah mampu. Beliau memang pangkatnya sudah paling tinggi di dalam wasit FIDE sebagai internasional arbiter. Nah, beliau pun adalah sosok mentor bagi saya karena saya pun banyak belajar dengan beliau sampai hari ini. Insya Allah beliau masih aktif dalam memberikan materi-materi pelatihan wasit catur, termasuk terakhir kemarin saya juga ikut seminar, itu webinar terkait ngupas tuntas soal tiebreak. Jadi dalam pertandingan catur itu yang sering terjadi adalah kebanyakan pemain poin sama di akhir klasemen. Nah, kita mengupas terkait tiebreak itu yang terbaru. Yang kita tahu kan tiebreak itu dari mulai yang pertama adalah Solkov atau Buchholz, yang kedua adalah SB atau Sonneborn Berger, kemudian yang ketiga victory point dan segala macam. Nah, ini tiebreak yang kemarin di seminar itu saya banyak mendapatkan hal baru dari Pak Bun dan alhamdulillah terima kasih Pak Bun. Tujuan saya mengedukasi teman-teman juga, barangkali teman-teman ada yang berminat untuk mendalami keilmuan tentang wasit catur. Ayo, saya bagi free. Teman-teman cukup menonton video saya, cukup teman-teman memberikan like, tidak bermodal apapun, hanya menggunakan jari, cukup teman-teman like. Kemudian apa yang teman-teman ingin ketahui, ingin tanyakan, silahkan di kolom komentar di bawah ini teman-teman tulis apa yang ingin ditanyakan. Insya Allah apa yang bisa saya jawab akan saya jawab. Saya akan bagi free buat teman-teman. Oke teman-teman ya, tadi teman-teman sudah tahu level atau tingkatan untuk wasit dari mulai nasional sampai ke FIDE. Artinya kalau di nasional saya akan review ulang. Itu ada wasit nasional pemula atau wasit nasional pratama. Naik sejenjang ke atasnya adalah wasit nasional madya. Naik lagi ke atas adalah wasit nasional. Untuk di FIDE wasit paling rendah adalah NA. Nah, seperti gelar saya sekarang, saya adalah gelarnya NA, National Arbiter. Nah, kalau kita sudah punya gelar National Arbiter, sudah otomatis kita akan muncul di situsnya FIDE. Itu sudah otomatis. Tapi kalau WN belum, karena memang itu hanya diakui di Indonesia kalau WN. Nah, setelah NA itu ada yang namanya FA atau FIDE Arbiter. Nah, setelah FIDE Arbiter ada lagi naik paling top atau paling atas adalah International Arbiter. Nah, oke, teman-teman. Itu sejarah ya, artinya dari mulai tingkatan dan segala macam. Saya sekarang bicara bagaimana sih tugas kita sebagai wasit, kemudian apa saja sih yang harus diketahui sebagai wasit agar kita itu bisa melaksanakan tugas pada saat di sebuah event itu tidak kaku atau tidak grogi atau apalah. Tapi saya menganggap hal yang wajar karena saya pun pada saat pertama kali mengikuti pelatihan wasit dan pertama kali magang, hal-hal yang tadi saya sebutkan itu saya rasakan sekali. Saya rasakan sekali rasa takut, rasa malu, minder gitu kan. Itu terasa sekali. Nah, makanya saya akan berbagi kiat-kiat atau tips-tips buat teman-teman yang ingin mencoba menjadi wasit
bagaimana caranya menjadi wasit supaya bisa tegas, dihargai dan dihormati oleh para pemain. Karena yang kita hadapi bukan pemain ecek-ecek teman-teman. Dalam sebuah event itu, hampir sebagian besar pemain yang main itu mereka mengetahui tentang aturan dasar bermain catur. Artinya tidak bisa sembarang wasit pada saat memutuskan kalau mereka tidak tahu ilmunya. Tapi tidak ada artinya itu para pemain catur mau klaim apa, sepanjang wasit pegangannya dengan FIDE Law of Chess 2023 dengan pasal-pasalnya yang sudah ada, itu pemain tidak bisa mengganggu keputusan wasit. Itu kelebihannya. Jadi kalau teman-teman punya ilmunya, dasarnya adalah jelas, dasar hukum kita kan dalam bermain catur FIDE Law of Chess 2023. Artinya pemain sekelas Grandmaster sekalipun tidak bisa sembarangan mengklaim. Itu clear ya teman-teman ya. Oke, sekarang satu persatu saya akan jelaskan bagaimana cara menjadi wasit yang baik. Yang paling pertama buat teman-teman ketahui adalah minimal teman-teman harus bisa dulu main catur. Artinya teman-teman harus tahu apa itu yang namanya bentuk mati, apa itu yang namanya bentuk remis atau draw, apa itu yang namanya stalemate, apa itu yang namanya checkmate, apa itu yang namanya illegal move, apa itu yang namanya illegal position atau irregularity. Teman-teman harus tahu. Nah, ada beberapa hal yang bisa teman-teman capai untuk mendapatkan pengetahuan itu. Pertama, bisa teman-teman sering-sering ikut dalam komunitas catur. Jadi dari situ teman-teman akan sering nonton catur, akan melihat bagaimana pemain dengan pemain saling bermain, kemudian ketahuan ada yang oh ini salah nih, oh ini salah. Nah, itu teman-teman akan tahu apa sih yang dimaksud salah. Gitu teman-teman. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit apa itu illegal move. Illegal move adalah serangkaian langkah dalam bermain catur yang tidak sah. Itu illegal move. Illegal move. Oke. Nah, kemudian bagaimana jika itu terjadi? Nah, itu nanti akan dibahas di video berikutnya. Apabila itu terjadi, ada yang harus kena sanksi. Nah, sanksinya berdasarkan pasal berapa, hukumannya gimana, itu akan kita bahas di video berikutnya teman-teman. Oke. Saya hari ini atau malam ini di video ini saya hanya akan mengupas terkait bagaimana menjadi wasit dan bagaimana kita memperoleh gelar wasit tersebut. Itu tadi ya teman-teman ya. Ini mohon maaf nih teman-teman kalau misalkan kalimat yang saya sampaikan ini atau tutur kata yang saya sampaikan ini tidak beraturan karena memang saya belum pro. Saya masih tahap orang yang mau berusaha mengedukasi. Jadi bukan seorang konten kreator yang profesional. Jadi saya mohon maaf sama teman-teman, mudah-mudahan ilmu yang saya berikan buat teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman semua, gitu kan? Jadi kita bisa saling berbagi. Oke, gimana teman-teman? Sampai sekarang nih, sampai penjelasan saya saat ini, kira-kira apakah teman-teman bisa clear menyerap bahwa oh seperti ini? Oke, teman-teman, kita lanjut ke topik berikutnya. Sorry mungkin tadi ada jeda karena ya saya juga butuh minum, saya juga butuh merokok, teman-teman. Oke ya, kita santai aja. Tadi kalau nggak salah saya sudah menyampaikan terkait bagaimana cara mendapatkan kita sertifikasi wasit dari mulai wasit nasional Pratama, wasit nasional Madya sampai dengan wasit nasional. Oke, tadi juga saya sudah menjelaskan bagaimana proses menjadi wasit itu seperti apa, kemudian bagaimana kita ingin menggali ilmu-ilmu terkait wasit itu bagaimana caranya gitu kan. Jadi yang saya sampaikan di bab ini hanya sebatas pengupasan terkait wasit catur teman-teman. Oke, saya ingin berbagi pengalaman teman-teman ya buat teman-teman yang ingin memperdalam ilmu wasit ataupun buat teman-teman wasit yang lain, salam hormat dari saya. Itu Bagus Kiki Wisana Putra selaku wasit nasional dan juga nasional arbiter. Begini teman-teman, saya mau bercerita. Pada saat pertama kali saya mengikuti sertifikasi wasit itu tahun 2022.
itu bulan Juni. Saya ikut sertifikasi wasit di kantor KONI DKI. Yang mengadakannya itu adalah Pak Henry Jamal dengan Pak Novian Siregar, Pak Nov panggilannya. Nah, dari situ saya ikuti, tapi yang perlu teman-teman ingat, sebelumnya saya memang sering ikut komunitas catur-catur, lapak catur. Jadi dari situ saya sering belajar antara pecatur ini dengan pecatur ini. Pada saat terjadi chaos atau terjadi klaim, ini apa, saya mengerti, saya catat. Oh, ini yang namanya illegal move. Oh, ini yang namanya ini, saya catat, saya ingat, saya catat, saya ingat. Nah, di setiap pertandingan yang mereka jalani, itu saya mendapatkan ilmu-ilmu baru terkait tentang peraturan-peraturan pertandingan dalam catur. Nah, jadi pada saat saya mengikuti sertifikasi di Jakarta itu, saya sudah punya ilmu duluan. Nah, pada saat sertifikasi itu muncul tahapan-tahapan pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan seterusnya. Sampai sanksi-sanksi yang bisa diberikan oleh wasit terhadap pemain catur. Nah, dari situ alhamdulillah saya lulus dengan kondisi 3 terbaik. Kemudian mendapatlah saya gelar wasit daerah. Kemudian dari situ wasit daerah yang pertama kali saya dapatkan untuk magang itu adalah pada saat kejuaraan multi event Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Waktu itu tempatnya di Tangerang Kota, dan saya sebagai wasit magang perwakilan dari Kabupaten Serang. Nah, dari situ saya belajar. Kemudian lanjut lagi, setelah selesai saya dari situ, saya lanjut ikut magang di Kejurnas tahun 2023 di JICC Kemayoran. Itu saya ikut di situ. Nah, setelah dari situ mulai saya bisa dan memberanikan diri untuk memimpin sebuah turnamen. Karena memang turnamen yang bukan FIDE rating ya. Dari mulai saya Bupati Cup, kemudian Fahmi Hakim Cup, kemudian Piala Kades, dan yang terbaru kemarin saya mengadakan Indonesian Chess Club Association, bekerja sama kolaborasi dengan Korem 064 Maulana Yusuf Banten. Kemudian ada Piala Kapolres Cup, dan yang terbaru insya Allah di bulan ini dan bulan depan saya ada 2 agenda lagi untuk memimpin turnamen, yaitu turnamen Piala Ketua KONI Kabupaten Serang dan Open Non-Master kategori Junior SD dan SMP Piala NFBS atau Nurul Fikri Boarding School. Alhamdulillah teman-teman, saya mendapatkan banyak pengalaman, banyak pelajaran dengan menjadi wasit catur. Salah satunya adalah saya banyak mengenal para pecatur-pecatur profesional, para wasit-wasit catur profesional dari berbagai macam daerah. Dan yang paling penting, bahwa saya bisa tambah pengetahuan. Itu yang paling penting teman-teman. Rasanya untuk di edisi sekarang saya cukupkan dulu teman-teman. Jadi nanti di video berikutnya saya akan mengupas terkait pasal-pasal yang udah kita kita dalami, apa yang paling penting dalam peraturan catur. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman berikan like, subscribe, kemudian komentar. Dan ada yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman tulis di komentar di bawah ini. Oke, saya Tubagus Kiki. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.